Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para pemirsa Santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada, siapapun di antara kalian semuanya yang menonton video ini, semoga hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusannya dilancarkan oleh Allah, cita-citanya disampaikan oleh Allah, dan yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, kali ini saya akan membacakan satu tulisan Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat RA.SQ.MA, di mana tulisan beliau ini adalah mengoreksi dan mengkritisi ceramah seorang Habib yang bernama Habib Rizik Syihab. Ceramahnya beredar di YouTube pada saat dialog Islam dan Kristen. Tulisan Kiai Syarif Rahmat ini adanya di Buletin Jumatkum, disebarkan di berbagai macam masjid di Jabodetabek. Tulisan itu pada nomor 576 tanggal 5 Jumadil Tsaniyah atau tanggal 27 April 2012 Masehi. Judul tulisan itu adalah Untuk Saudaraku Habib Rizik Syihab. Seperti apa video ceramah Habib Rizik Syihab tersebut? Kita simak videonya berikut ini. Jawaban yang kedua masih soal nahnu. Ada yang menarik. Di dalam Al-Quran Al-Karim, manakala Allah menceritakan soal suatu penciptaan yang tidak melibatkan makhluk manapun, umumnya Allah mengatakan anak, aku, saya. Tapi manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang penciptaan sesuatu yang melibatkan oknum lain dalam penciptaan tersebut sebagai proses, Allah sering menggunakan kata nahnu, kami. Contoh, pada saat Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan khalaqtu, aku yang menciptakan langit dan bumi, karena tidak ada unsur lain yang masuk di dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi pada saat Allah menceritakan penciptaan manusia, ada yang Allah gunakan saya, ada juga banyak ayat Allah menggunakan kami. Nah, kenapa Allah gunakan kami? Untuk menunjukkan bahwa di dalam penciptaan manusia ada unsur lain. Unsur pertemuan antara ibu dan bapak, unsur pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, jadi karena ada keterlibatan oknum manusianya di dalam proses penciptaan tersebut, Allah menyatakan kami. Nah, ini banyak kita jumpai dalam penafsiran klasik untuk tafsir Al-Quranul Karim. Nah, jadi itu dua jawaban untuk penggunaan nahnu. Demikian para pemirsa sekalian, video ceramah Habib Rizik Syihab. Sekarang Kiai Syarif mengoreksi, mengkritisi daripada isi ceramah tersebut. Saudaraku yang terhormat, sesungguhnya sudah cukup lama keinginan saya untuk memberikan tanggapan atas ceramah antum yang sempat saya dengarkan melalui internet. Namun baru kali ini dapat saya sajikan. Hal itu karena semula khawatir tulisan yang sederhana ini akan dipahami oleh sebagian orang sebagai sebuah serangan atau penistaan. Namun setelah saya renungkan, saya di sini adalah Kiai Syarif. Namun setelah saya renungkan berulang kali, semata-mata demi memberikan informasi bandingan, karena ceramah antum sudah menyebar di mana-mana, bahkan dunia maya, maka tulisan ini saya sajikan dengan harapan ada manfaatnya. Saudaraku, di antara jawaban antum dalam diskusi itu adalah berkenaan dengan penggunaan dhamir ana, aku, dan nahnu, kami, di mana antum mengatakan. Jawaban yang kedua masih soal nahnu. Ini isi ceramahnya di YouTube, pemirsa sekalian. Jawaban yang kedua masih soal nahnu. Ada yang menarik.
Di dalam Al-Quranul Karim, manakala Allah menceritakan soal suatu penciptaan yang tidak melibatkan makhluk manapun, umumnya Allah mengatakan, ana, aku, saya. Tapi manakala Allah menceritakan tentang penciptaan sesuatu yang melibatkan oknum lain dalam penciptaan tersebut, seperti pakai proses, Allah sering menggunakan kata nahnu, kami. Contoh pada waktu Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan aku yang menciptakan langit dan bumi. Karena tidak ada unsur lain yang masuk di dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi pada saat Allah menceritakan penciptaan manusia, ada ayat yang Allah gunakan saya, ada juga menggunakan nahnu, kami. Kenapa Allah gunakan kami? Karena dalam penciptaan manusia, Allah gunakan unsur lain, unsur pertemuan antara ibu dan bapak, unsur pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, karena ada keterlibatan manusia di dalam proses penciptaan tersebut, Allah menyatakan kami. Ini banyak kita jumpai dalam penafsiran-penafsiran klasik untuk tafsir Al-Quranul Karim. Jadi, itu dua jawaban untuk penggunaan nahnu. Dialog Kristen dan Habib Rizik FPI bagian 1 YouTube. Itu isi ceramah Habib Rizik Shihab. Sekarang tanggapan dari Kiai Syarif Rahmat. Berkenaan materi ceramah tersebut, bersama ini saya sampaikan sekedar analisa. Di antara yang penting untuk dianalisa adalah ucapannya bahwa contoh pada waktu Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan, aku yang menciptakan langit dan bumi. Karena tidak ada unsur lain yang masuk di dalam penciptaan langit dan bumi. Menurut hemat saya, maksudnya Kiai Syarif yang ngomong ini, menurut hemat saya, pernyataan antum di sini kurang atau tidak tepat. Sebab yang terjadi adalah sebaliknya, di mana Al-Quran senantiasa menggunakan domir nahnu, kami, ketika berbicara penciptaan langit dan bumi. Sebagai misal, dapat saya kemukakan adalah firman Allah. Kiai Syarif menggunakan firman Allah untuk mengoreksi Habib Rizik tersebut. Ayatnya adalah, wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyah fasfahi safhal jamil. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ayat yang selanjutnya adalah, wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ayat yang ketiga, ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ayat yang keempat, pemirsa sekalian. Walaqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lugub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Demikian, semoga manfaat. Amin. Hasbunallah. Demikian pemirsa sekalian,
kritikan atau Kiai Syarif mengoreksi ceramah daripada Habib Rizik Syihab tentang kalimat nahnu yang terjadi di dalam tulisan ini. Tentu pemirsa bisa menilainya mana yang sesuai dengan Al-Quran dan mana yang tidak. Dan yang luar biasa pemirsa sekalian, dari buletin Jumatkum yang tersebar di Jakarta tersebut atau di Jabodetabek tersebut, Kiai Syarif telah mengumpulkan tulisan-tulisannya dalam sebuah buku. Judul bukunya adalah 40 goresan pena Syarif Rahmat. Ini ada di jilid yang ke-11 dan nanti akan berjilid-jilid sampai jilid ke-20 atau ke-20 lebih. Sementara di tangan saya ini pada jilid yang ke-11. Ini tulisan daripada Kiai Syarif Rahmat. Apabila para pemirsa sekalian ingin memiliki buku-buku tersebut, tulisan Kiai Syarif Rahmat, silakan datang ke koperasi Pondok Pesantren Ummul Qura yang ada di Pondok Cabe Ilir. Insya Allah di sana banyak sekali buku-buku karya tulisan daripada Kiai Haji Syarif Rahmat RASKMA. Demikian, semoga berkenan adanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.